kadang suka yang tiba-tiba ini gitu, tiba-tiba sorry. Bentar. Aneh. Oke, kalian kalau misalkan ini kan yang dikasih waktunya sedikit itu sering banget jawabnya jawabnya yang wah ya udah jawab gitu. Yang ada di pikiran jawab gitu. Ingat ya, hati-hati itu. Di sini berarti 1+3 dibagi 4/4. Nah, kalau misalkan coba ya 1/3 ditambah 1/4, kalian bisa langsung jawab nggak? Hasilnya berapa? 7/12. 7/12. Ini caranya tinggal ini aja ya. 4-nya naik, 3-nya naik. Tuh. Nah, tapi itu kalau misalkan di sini di penyebutnya, pembilangnya itu angkanya 1 gitu. Kalau misalkan angkanya ternyata 2/3 ditambah 1/4, coba berapa jadinya? 11/12. Oke, 11/12 caranya? Caranya dikaliin Bisa- terus Disamain dibagi. penyebutnya Oke, 12. Terus 12 12 per 3. 4 dikali 4 kali 2, 8. 12 per 3. 3 kali oke, 1, 3. Boleh 8 tambah 3 tambah per 3 12. per 12. Oke, jadi 11/12. Nah, oke. Ini bentuk yang kalian udah familiar gitu loh. Ini kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk formulanya berarti kayak gimana? Nyatakan dalam bentuk formula, misalkan A plus B ditambah C plus D, ini jadinya kayak gimana nih? Dinyatakan dalam PD. dengan cara tadi. PD. A Oh, itu kali A ini kali D. A kali D Ya, Kali tambah tambah CB. C tambah B. E kali D. dibagi Per kali D. B kali D. kali D. Ini bentuk yang jangan sampai lupa gitu. Ini sebenarnya harus kalian latihan sih, biar ini bentuknya udah di luar kepala gitu. Tapi ya itu butuh latihan. Oke, lanjut lagi. Nah, kita coba ke konsep tentang kalian dan pembagian. Ini kalian kalau misalkan ngitung, kalian ini coba ya pembagian. Kita tuh gini guys, kebiasaan kalau misalkan menghitung sesuatu tuh kita karena terbiasa dengan kalkulator, kita hitungnya semua gitu langsung. Kayak misalkan kita dikasih 700 dikali 1000 dibagi dengan berapa ya? 140 deh. Nah, ada yang bisa langsung jawab nggak ini berapa? 20. 20. 20. Salah. Salah atau ada yang lain, gimana yang lain? Ayo, gimana? Ada yang mau langsung jawab? Tanpa kalkulator ya? Panik ya. 5.000 ya. 5.000. 20. Ya udah kita tulis dulu deh 5.000. Ini kita cek bener nggaknya ya. Nah, tadi yang jawab 5.000 caranya gimana? Langsung ini dibagi atau gimana? Dikali terus bawahnya coret. Dikali 1000. Terus dicoret nolnya. Oke, berarti 700-nya dikali 1.000 dulu, baru dicoret gitu ya? Baru dibagi 100. Itu udah menerapkan sebagian prinsip penyederhanaan. Cuman kalian harus bisa berpikir lebih sederhana lagi, guys. Contoh gini, ini 700 tuh kita ambil 2 angka depan lah. Ini 14 kita ambil 2 angka depan gitu. Atau ini
7 tuh kita ambil satu angka depan deh. 7-nya aja gitu. Ini 14-nya aja. 7 di sini 14. 7 banding 14 berapa? Ini 1 per 2. 1/2. banding 2 gitu kan. Jadi di sini sisa 100, di sini sisa 1000 gitu. Di sini sisa 20. Nah, ini coret lagi. 10 dibagi 2, 5. 5. 5 kali 1000, 5.000. Nah, gitu. Jadi emang sebenarnya kalian nggak salah gitu ketika kalian mau mencoba cara-cara yang kalian kalikan dulu atau bagaimanapun dulu. Cuman tipsnya itu sebenarnya kalian harus bisa coba cari cara yang paling sederhana dulu. Contohnya ini 7 bisa dibagi 14, coret langsung. Apalagi yang bisa dicoret, coret gitu sampai nggak ada lagi yang bisa dicoret, terus baru kalian kalikan. Jangan pernah kalikan dulu. Ingat, itu tipsnya. Nih, coba. Ya, Jangan pernah kalikan dulu. Pernah kalikan dulu. Soalnya kalau misalkan kalian udah kalikan, itu nanti bilangan jadi membesar. Ketika bilang membesar, nanti perhitungan kalian makin tambah rumit. Pokoknya jangan pernah kalikan dulu. Em, coret sampai gak ada lagi yang bisa dicoret. Yang bisa dicoret. Tapi ini paham kan maksudnya coret itu sebenarnya bagi gitu kan? Aman ya? Sampai sini masih aman ya? aman Kalau Kak. kalau aman ketik 1001. Kayak 1001. Kayak satu mulu bosan kan kita ketiknya yang agak banyak. Kayak gitu ya. Ini buat perkalian pembagian. Oke, kita coba langsung ke konsep yang biasa sering muncul itu bunga. Oh my God. Ini bukan bunga itu ya, bukan bunga yang tanaman bukan. Ini bunga bank gitu. Contohnya misalkan apa ya? Ntar aku cek apa sih yang muncul di sini. Fauzia berarti. Coba. Ini misalkan Fauzia nabung nih misalkan. Nabung 1 juta di bank. 1 juta di bank. Bunganya itu 10% per bulan. Nah, bunganya 10% per bulan gitu. Ini kalau misalkan di bulan, dia nabungnya di bulan Desember gitu. Bulan Desember. Nah, coba pas Januari tabungan Fauzia ini udah nambah berapa? Oh, Januari ya. Nabung. Coba gimana guys? Jadi konsepnya kan sebenarnya ini kan tinggal 10% dari 1 juta atau 10% itu kan 10 per 100 dikali 1 juta dulu gitu kan. Hasilnya Berarti 200.000 ya bulan bunganya. 100.000 bulan Januari. 11. Ini baru ngitung yang penambahannya aja kan. Ya, Yang penambahan. Berarti harus ditambahin nih. 1 jutanya ditambahin sama 100.000. Sama dengan berapa berarti? 1.100.000. 1.100.000. Berarti Desember Januarinya. Ini tuh maksudnya Desember 2024. Ini Oh Januari iya ya. gitu ya. Oke. Aman? Aman Kak. Oke. Nah, ini kan di Januari. Oke, kita di Februari deh.
Kalau di Februari gimana nanti sekarang itu? Kan per bulan aja 100 tambah 100 lagi. Nah, itu yang harus kalian hati-hati. Ah, Nggak bisa kita langsung di bulan Februari itu tambah 100. Karena ingat, ini konsepnya bunga. Bunga itu, nah sebenarnya bunga pun ada pembagiannya biasanya. Ada bunga majemuk, ada bunga tunggal. Cuman yang biasa ditanyakan di UTBK itu bunga majemuk gitu. Nah, maksudnya bunga majemuk itu, jadi setiap bulan itu terus bertambah gitu. Jadi di bulan Februari itu eh tambahkan dulu kan hasilnya 1,1 juta kan ini kan. Nah, kita itu sebenarnya bakal menghitung 10%-nya dari si 1,1 juta, guys. Bukan 1 juta, bukan. Bukan 10% dari 1 juta di awal, bukan. Tapi 10% dari bulan sebelumnya gitu. Jadi ini kali sama 1,1 juta. Berapa nih? 10% dari 1,1 juta nih. Jadi 110.000, ya kan? iya Kak. Oke, berarti kalau misalkan totalnya berarti berapa nih? 1.210.000. 1,1 juta ditambah 1.210.000. oke, mantap. 1.210.000. Oke. Nah, oke. Jadi kalau di bulan Maret gimana Maret? Bulan Maret. Ayo, ayo. Ada yang mau ngitung? 10/100. Dikali berapa ini? 1 Kita 210.000 sama dengan berapa nih? 120.000, 21.000. 21. Ditambahin berarti total jadi 1.331.000. 300 berapa? 31.000. 31.000. Oke. Nah, Bukannya gitu ya. 1 juta. Oke, paham nggak? Paham nggak? Aman ya berarti ya sampai sini. Iya. Oke. Sekarang aku mau nanya, eh, berarti kalau misalkan di Januari lagi, tapi tahunnya 2046, itu hasilnya berapa? Ya Allah. 2046. Gimana, gimana? Ada yang mau ngitung? Kan hitungin uang banyak. Ada yang mau ngitung manual nggak? Ada ya? Uangnya dulu, Kak. Uangnya dulu. Uangnya dulu. Kalau uangnya mau ya. Uangnya gimana? Uangnya mau digimana? Gitu guys. Gimana Yoga? Yoga gimana? Yoga? 2046. Ya, Januari 2046. Ini berarti 21 tahun dari sekarang. Gimana, gimana? Oh, sorry, ternyata aku nggak on cam ya dari tadi. Iya Kak. Ya, oke. Gimana, gimana? Jadi, ada yang menghitung nggak manual nih? Nggak ada kan? Tapi Nggak ada. dengan konsep yang tadi, kalau kalian lihat guys, ini tuh punya pola gitu ternyata. Dimana bulan yang Maret ini tuh dia menghitung eh, apa ya? Tambahan ini kan 1.331.000 merupakan apa? Penjumlahan antara 1.210 Dengan 121. yang mana sebenarnya 1.210.000 lagi kalau kalian breakdown lagi, ini kan dapat dari sini kan. Nah, ini tuh penjumlahan dari 1.100.000 tambah 110.000 gitu. Tambah 121.000. Nah, 1.100.000 ini juga penjumlahan dari ini gitu. 1 juta tambah 100.000 tambah 110.000 tambah 121.000 gitu. Nah, berarti dengan konsep yang kayak gini, ini kan kelihatan polanya. Nah, sebenarnya udah ada rumus pastinya gitu, guys. Rumus pastinya itu di sini MN sama dengan M0 1 ditambah B pangkatin N.
Nah, ini apa sih MN itu apa? M0 itu apa? MN itu adalah simpanan atau tabungan selama N tahun gitu kan. Terus M0 itu simpanan awal. Ini kalian perhatiin ya, ini soalnya konsep yang sering muncul. Yang B bunga, yang N itu periode waktunya kan. Bunga majemuk itu pasti ada. Terus di sini B itu bunga dalam persen bunganya. Terus N-nya itu periode dalam tahun. Nah, kalau misalkan kalian hitung 2046 untuk 2046, gampang kan berarti? Coba berarti M 2046 sama dengan, nah, coba gimana nih? 1 juta. Sejuta kurung buka. M0-nya berapa M0-nya? 1 Yang juta sejuta. Kurung buka 1 tambah tambah 10% 10%, dipangkat periode waktu. 21. Oke. Fitri yakin berarti? 21. Itu 21 dari mana, Kak? Berapa tadi bilangnya? Siapa yang period? Berarti berapa nih harusnya nih N-nya? 25 bukan sih? 25 ya? 25. 25 tuh didapatkan dari gimana? Nyerah. Oke, kita bahas aja nih ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian ditanya kayak gini guys, kalian perhatiin ini bunganya ini bunganya per bulan gitu, per bulan. Nah, N ini kan periode dalam tahun guys. Jadi ketika bunganya ini per bulan, sementara N-nya dalam tahun, itu masih nggak sinkron gitu, nggak setara gitu. Makanya salah satunya harus ada yang diubah, antara N-nya harus dalam bulan atau B-nya dalam tahun gitu. Cuman kalau misalkan B-nya dalam tahun itu susah kalian menghitungnya. Jadinya biasanya orang-orang itu mengubah N-nya dalam bulan gitu. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti karena dari 2025 ke 2046 itu 21 tahun kan. 21 tahun berarti Iya. dikalikan sama 12 gitu kan. Jadi hasilnya 1 juta 1 kali 1,1 pangkat 21 kali 12. Nah, ini nggak tahu ini berapa sebenarnya, tapi kurang lebih hasilnya bakal ada yang bisa ngitung ini? 200. Ya, ada ini PR kalian kalau mau masih penasaran. Tapi sampai sini paham nggak, guys? Atau ada yang masih bingung? Dela gimana, Dela? Ada yang mau ditanya dulu? Enggak ada. Oke. Sip ya, lanjut ya. Ntar ini ada chat. Ya. Gimana? Hitungannya kan kalau periode dalam tahun 2046 dikurangi 2025 ya. Kalau ini ngambil dari soal tadi nggak sih atau soal baru, Kak? Ya, soal yang tadi. Soal yang tadi itu kan 2024 nggak sih kalau nggak salah dari Desember. Iya, kalau dari 2024. Jadi seharusnya 22 kali 12 atau gimana, Kak? Iya, aku ngeliatnya tadi 2024. Coba di sini kan kita nabungnya di Desember 2024 kita. Iya. Ya kan ya.
Berarti sebenarnya agak ada miss sedikit ya. Kalian kalau misalkan di Desember 2024 itu Desembernya tuh nggak terhitung gitu guys. Nggak terhitung bunganya nggak dari Desember, tapi dari Januarinya gitu. Dari Hmm. Januari 2025 Kak. Gitu gitu. Gimana? Masih ada yang bingung nggak? Karena di sini 2024 itu bukan Januari tapi Desember gitu. Tapi kalau misal ambilnya gini deh, apa Oktober, kalau enggak Juli deh, Juli 2024. Berarti diambilnya setelah bulan Juli. Misalkan di sini bukan Desember ya, tapi Ya, bulan Juli deh. Coba Juli aja, Juli. Pertengahan tahun. kalau misalkan gitu, berarti solusinya gampang. Habis Juli, berarti ada berapa bulan selama 2024? Ya 5. 5. 5. 5. Ya, oke, berarti ini tinggal ditambahin 5 gitu. Tuh. Aman nggak? Oh. Oke, aman. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Rifat. Bener kan Rifat kan? Iya, bener. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Barangkali masih bingung. Sherin masih bingung. Nah, mungkin sebenarnya harus lebih jelas ya. Biasanya di soal itu lebih jelas sih. Ini nabungnya itu dia mulai Desember akhir atau Desember awal gitu. Kalau misalkan ternyata nabungnya itu dari awal banget Desember, nanti si Desembernya ini bakal dihitung juga gitu, guys. Tapi kalau misalkan di sini, aku harusnya perjelas di sini. Mungkin akhir bulan gitu. Akhir bulan. Jadi yang dihitung tuh baru pas bulan berikutnya gitu. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan konsep bunga per bulan. Cuman kalau misalkan kalian tahu sebenarnya bunga itu bukan cuman ada yang dihitung per bulan, tapi kalau sekarang itu ada bunga yang bahkan dihitungnya per hari, bahkan ada bunga yang kontinu. Jadi hitungnya tuh bukan per hari tapi per detik gitu. Itu tuh tetap bertambah terus. Konsepnya bertambah terus. Nah, itu nanti rumusnya tetap sama kayak ini, cuma nanti N-nya nih yang bakal berubah. Jadi semakin tinggi nilai N itu nanti semakin bisa dibilang semakin si MN-nya ini semakin besar gitu. Ini kalau misalkan per bulan aja kan tadi udah lumayan banget kan. Dengan pengalinya itu 21 kali 12 itu udah gede banget gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata N-nya itu bukan dalam bulan tapi dalam detik itu udah nanti bakal beda lagi gitu. Jadi itu sedikit overview aja mungkin ya. Konsep bunga. Oke. Sampai sini masih aman? Atau ada yang udah Aku mau udah nanya enggak? masih aman ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita lanjut ke pemodelan aljabar. Nah, di sini aljabar. Oke, kenapa aljabar tuh sering banget gitu? Dibahas lagi. Karena misalkan kalian udah masuk ITB, UB, atau UGM, kalian walaupun nggak di teknik ya, itu pasti bakal ketemu aljabar guys. Entah itu di keuangan, entah itu di mana ya. Ya, keuangan itu sering banget aljabar tuh muncul. Apalagi teknik itu udah makan sehari-hari lah aljabar ini. Kalian nanti bakal disuruh bikin pemodelan sesuatu lah, inilah itulah, yang pokoknya aljabar ini bakal kepake konsepnya di semua keilmuan gitu, hampir di semua keilmuan. Ya mungkin kalian kalau mau masuknya sastra ya nggak butuh aljabar sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk ke teknik atau keuangan itu pasti perlu aljabar gitu ya. Misalkan contoh misalkan saat ini usia ayah, ini kayaknya kalian udah pernah tahu nih soalnya. Usia ayah 2 kali
Usia putranya. Usia putranya. 10 tahun yang lalu. Sang ayah itu usianya sang ayah usianya tuh usianya 3 kali usia putranya gitu. Jadi usia ayah saat ini itu berapa sih? Berapa? Nah, kalian kalau misalkan mau cara coba-coba itu sebenarnya bisa aja, guys. Cara coba-coba bisa aja sebenarnya. Cuman kenapa adanya pemodelan aljabar? Biar kita itu di problem-problem yang apa ya? Kalau misalkan mikir coba-coba itu lama gitu misalkan. Nah, makanya kita perlu aljabar. Aljabar tuh kalau misalkan sederhananya apa ya? Aljabar tuh bisa dibilang konsep yang paling sederhana kalau misalkan kalian belajar teknik itu paling paling dasar banget, dasar-dasarnya banget. Dan kalau misalkan dikembangin lagi aljabar bakal wow gitu. Tapi pokoknya aljabar tuh dasarnya gitu. Nah, coba di sini usia ayah 2 kali usia putranya, 10 tahun yang lalu sang ayah tuh usianya 3 kali usia putranya. Jadi usia ayah saat ini berapa? Ada yang mau coba nulisin nggak ini? Kira-kira gimana model matematis? Model aljabarnya. Coba usia ayah anggap aja A deh. Usia ayah A. Usia si putra itu P gitu. Nah, terus ada yang mau nyoba? 40 enggak sih? Kayak ada yang langsung 40 ya? Oke, 40 nih. 40 dapat dari mana tapi? Coba, tadi siapa yang jawab? Kan misal aku pakai permisalan ya. Misal ayah itu A, terus anak itu P. Hmm. Terus usia ayah sekarang kan 2 kali putranya kan, Hmm. 2 kali P. Terus kalau yang 10 tahun yang lalu itu berarti A min 10 sama dengan 3 dalam kurung P min 10. Terus Bentar. di Oke, pelan-pelan. 10 tahun lalu, A-10 sama dengan 3 dikali P min 10. P-10. Oke, sampai sini deh. Kenapa A-nya harus dikurangi 10, kenapa P-nya harus dikurangi 10? Dan kenapa ini harus Kan ada angka 3 di sini? 10 tahun yang lalu. Ayah 10 tahun yang lalu 3 kali, putranya 10 tahun yang lalu juga. Oke, bagus Fitri. Ada yang masih bingung nggak dengan model kayak gini? Ruru, Yujim, Rasya ITB, Adit Unpad, gimana? Sherin Upi, gimana? Aman nggak dengan konsep yang kayak gini? Dengan tadi dari Fitri bilang ada 2 persamaan berarti. Ini persamaan pertama tuh A sama dengan 2P. Persamaan kedua itu A min 10 sama dengan 3 kali P min 10. Oke, sampai sini gimana? Kenapa? Aman Kak, aman. Oke, berarti kalian paham semua ya kalau misalnya sampai sini. Kalau misalnya udah sampai sini, kalian tinggal selesaikan ini pakai eliminasi bisa, pakai substitusi bisa. Cuman oke, kita coba saja sampai akhir. Ini A-10 sama dengan 3 kali P dikurangi 3 kali 10, 30. Ini A sama dengan 2P, berarti kita ganti A sama dengan 2P ini. Ini 10, ini 3P, ini 30. Di sini 3P paling gede, kita geser yang 2P-nya, berarti 3P min 2P. Ini min 10, ini karena min 30 kita geser, jadi 30. 30 min 10, 20, 3P min 2P, jadi P.
Jadi P sama dengan 20. Ini usia si putra. Kalau si ayah berarti 2 kalinya si putra berarti 2 kali 20. 40. 40. Oke, bagus. Oke. Ini masih kasus simple. Ini masih kasus simple. Karena ini kita belajar materinya aja dan besok yang kita membahas soal. Maka ini yang simple-simple dulu aja. Tapi dengan simple-simple ini kalian masih mengikuti berarti ya, masih aman ya? Masih paham ya? Mangkak. Oke, kita Ya, lumayan. lanjut lagi kalau gitu. Nah, lanjut ke derajat kebebasan. Waduh, derajat kebebasan apa ini? Derajat kebebasan kemerdekaan kah? Asing sekali derajat kebebasan. Kebebasan gitu, derajat kebebasan. Waduh. Tentang HAM kah atau apakah ini? Ya, derajat kebebasan di matematika itu sebenarnya gini. Contohnya aku punya persamaan A ditambah 4B. Terus ini ditambah C deh. Ditambah C sama dengan 5. Satunya lagi 2A ditambah 3B ditambah 2C sama dengan 7. Nah, dengan persamaan yang kayak gini, dengan sistem persamaan yang kayak gini, menurut kalian aku bisa dapat nilai A, B, C-nya nggak? Ada yang mau jawab? Langsung aja. Bisa, Kak. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa atau nggak? Sebenarnya simple. Bisa atau nggaknya gitu. Itu dikurangin bisa nggak? Tadi Fitri gimana Fitri? Dikurangin langsung bisa nggak? Dikurangi. Oke, coba kita kurangi deh. Berarti yang 2A dikurangi dengan yang A gitu ya? Iya. Oke, berarti 2A dikurangi A jadi berapa? A. A tambah 3B min B. Di 3B min 3B dikurangi 4B. Jadi Min B. B. Min Min. 2C dikurangi C. min plus C. Sama dengan 2. Dua. Gitu kan. Min 5. Iya. Nah, sebenarnya gini guys. Kalau misalkan kita... Ini ada berapa variabel? Ini ada A. A, B, C gitu kan. Mm-mm. 3 variabel kan ini. Ada 3 variabel. Jumlah dari persamaannya ada berapa? Ada 2 persamaan doang gitu. Nah, dengan konsepnya derajat kebebasan, kalian ini nggak perlu untuk coba-coba dulu. Ini kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba, coba aja. Tapi aku yakin nggak bakal ketemu. Nah, dengan konsepnya derajat kebebasan, kita bisa tahu kalau misalkan ini DK deh. DK itu sama dengan variabel, ini jumlah variabel dikurangi dengan jumlah persamaan. Nah, kalau di sini 3 berarti 3 min 2 gitu kan. Sama dengan 1 ya. 1 ini nggak sama dengan 0 guys. Nah, ketika DK-nya itu nggak sama dengan 0, berarti dia nggak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan. Gitu. Contoh lagi deh. Ini yang paling simpelnya. A ditambah B sama dengan 4. Kayak ini bisa diselesaikan nggak? A-nya berapa, B-nya berapa? Gimana? Ada yang mau jawab? Enggak, 2 kurang 1. 1. Tidak sama dengan 0. Jadi 1 kan? Nggak sama dengan 0. Berarti
nggak bisa diselesaikan. Oh, Gitu oke, kan? oke. Oke. Ini berarti nggak bisa. Oke, gitu. Derajat kebebasan. Ada yang masih bingung? Kak, mau tanya, boleh nggak? Boleh, boleh. Gimana, gimana? Kalau misalnya derajat kebebasan itu kita ngehitungnya boleh nggak kalau misalnya dia pakai apa namanya eliminasi? Karena kan biar bisa kedapetan A, B, C-nya. Oh, yang ini ya. Iya. Nah, em, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian coba lagi ya, nanti ini bakal jadi yang perulangan gitu, guys. Karena ini kalian mendapatkan ini didapatkan dari operasi antara persamaan 1 dan 2. Ini 1, ini 2. Kalian mendapatkan ini gitu. Yang mana ini 3. Nah, kalian kalau misalkan mau mengoperasikan eh, mengoperasikan sistem persamaan, mengeliminasi sistem persamaan kan berarti harus ada 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3 gitu kan, dieliminasinya kan. Nah, kalau Mm-mm. misalkan kalian dapat persamaan 3-nya itu dapat dari persamaan 1 dan 2, ini berarti ini bukan persamaan 3 ini udah bukan persamaan yang murni gitu bisa dibilang. Bukan pilar pokoknya, bukan gitu. Makanya ketika kalian coba mengeliminasi ini nanti bakal looping, bakal berputar terus. Nanti hasilnya pun nah ini coba sebenarnya ini kalau aku yakin ini nggak bakal bisa kalian selesaikan. Tapi kalau misalkan kalian mau coba nanti kalian chat aja aku hasilnya bakal kayak gimana. Ruru tadi ya, nggak apa-apa, chat aja nanti aku. Barangkali ternyata ada suatu cara yang lain gitu, boleh nanti. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Tapi secara teori gitu guys. Secara teori gitu ya Ruru ya. Secara teori kayak gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya bisa ini sebenarnya persamaan yang ketiga, sama tiga ini nggak independen gitu, nggak ada dari awal, tapi ini tuh eh, hasil dari persamaan 1 dan 2 gitu, hasil operasi dari persamaan 1 dan 2. Jadi ini udah nggak independen gitu, nggak ada dari awal gitulah bisa dibilang, nggak dari awal ada gitu, itu sih kayak gitu. Aman nggak Ruru atau yang lain? Aman, Kak, aman. Makasih ya, Kak. Oke, thank you ya. Oke, kita lanjut lagi ke persamaan garis lurus. Ini masih ada sisa waktu dikit lagi. Harusnya masih bisa kekejar. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus yang kita biasanya sering lihat tuh Y sama dengan MX plus C gitu kan. Nah, ini garis lurus. Ini garis lurus. Nah, contoh misalkan aku ada suatu garis kayak gini. Y sama dengan 2X. Ini garis lurus bukan? Ini kita jawabnya cepat ya, biar kita bisa manfaatin waktu dikit lagi. Y sama dengan 2X. Gimana? Lurus bukan? Gak ada. Gimana Dela? Sorry, agak kecil tadi. Gimana? Ini di aku aja nggak kedengeran atau yang lain kedengeran nggak ya? Kak, Kayak gimana Aisyah? Ini garis lurus bukan ya? enggak Kak, itu maksudnya enggak kedengaran tadi. Oh oke, nggak apa-apa sekalian jawab aja. Iya, garis lurus. Garis lurus. Oke, lanjut. Kita Y sama dengan 1 garis lurus bukan? Y sama dengan Garis
Garis lurus, oke, garis lurus. Oke, kita lanjut lagi. Y sama dengan 3X plus 9. Ini jelas ya, garis lurus. Oke, kita ubah Y min 3X. Ini garis lurus bukan? Sama dengan 0. Bukan. Oh, Bukan garis lurus itu. hati-hati. Di sini yang ini padahal sebenarnya kelihatannya bukan garis lurus. Padahal ini garis lurus. Cara lihatnya gimana? Cara utama membedakan antara garis lurus atau enggak itu kalian lihat aja guys. Lihat aja Y-nya itu syarat pertama, Y-nya itu pangkatnya 1 gitu. Maksimal banget. Y atau X-nya itu pangkatnya 1 gitu. Di sini kan Y pangkat 1, X-nya pangkat 1. Kalau di sini Y-nya pangkat 1, X-nya nggak ada, ya udah nggak masalah. Yang penting X-nya itu pangkatnya nggak melebihi 1. Maksudnya nggak melebihi 1 gimana? Contohnya misalkan Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini udah bukan jadi persamaan garis lurus, tapi nanti jadi kurva gini. Makanya syaratnya itu yang penting si X-nya ini pangkatnya nggak boleh lebih dari 1. Ini kan pangkat 1 kan sebenarnya. Kalau di sini kan sebenarnya X-nya pangkat 0 gitu. Cuman X pangkat 0 kan sama dengan 1 gitu kan. Karena bilangan apapun yang berpangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi ini nggak perlu tulis. Nah, coba satu lagi deh. Ini X sama dengan 3. Gimana guys? Garis lurus bukan? Ada yang masih bingung? Ada yang ragu-ragu? Gimana? X sama dengan 3. Coba aku mau tanya. Di sini X sama dengan 3. Ada Y-nya nggak di sini? Mungkin ada ya, tapi mungkin Y-nya itu sebenarnya pangkatnya 0 gitu. Jadi makanya ini nggak boleh. Maksudnya ini tuh sebenarnya masih termasuk garis lurus gitu. Kalau kalian gambarnya X sama dengan 3 di suatu kurva, nanti bentukannya kayak gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena X-nya sama dengan 3, berarti di sini gini. Nah gitu. Gitu ya. Ini X sama dengan 3. Ini garisnya lurus gitu. Kalau Y sama dengan 1, nanti bentukannya kayak gini. Kayak gitu. Oke. Sampai sini konsepnya ada yang masih bingung nggak? Garis lurus ini. Aman, Kak. Aman ya? Oke. Fitri. Oke, ini kayaknya kita udah sampai jam 9 guys. Ini sebenarnya masih ada beberapa lagi yang perlu disampaikan. Kalian mau lanjut dikit lagi atau udah? Lanjut dikit lagi, Kak. Tanggung, Kak. Yakin. Tanggung sekali. Lanjutin. Oke. Nggak Mantap, apa-apa. mantap. Nih, ini semangat-semangat bagus nih gini. Yang harus banget dipelihara sampai H-1. Bukan sampai H-1, sampai pas hari UTBK-nya nih. Tadi Sekar ya, mantap Sekar. Oke, kita lanjut lagi berarti. Teman-teman yang lain Iya, Kak. setuju Aku nggak nih? sebenarnya mau tanya dulu, Kak. Oke, gimana? Kan kalau misal ini, yang di persamaan garis lurus, kalau kan kalau ada X sama dengan berapa, terus Y sama dengan berapa, kalau misalkan itu diketahui garis lurus, otomatis kan harus tahu ini sumbu X apa sumbu Y kan? Oke, maksudnya harus diketahui sumbu X atau sumbu itu gimana nih? Ya, itu kalau misalkan kan ditanya misal kayak ini yang X sama dengan 3, otomatis kan itu kan sumbu lurus karena itu kan membentuk garis. Nah, kalau misal pertanyaannya nggak ada sumbu X sama sumbu Y, berarti itu bukan persamaan garis lurus kan? Maksudnya nggak ada sumbu X dan sumbu Y itu misalkan gimana? Ya kayak misalkan yang ini, yang 2/4 terus dikurangi berapa, itu kan bukan berarti sumbu X sama sumbu Y kan? Soalnya nggak Ya. ada sumbu si X sama sumbu si Y. Oke, bagus. Berarti ada satu batasan lagi yang harus kita tambahkan.
Pokoknya harus ada salah satu di antara X dan Y itu harus ada. Bagus sekarang. Pengamatannya teliti banget ya. Aduh, ini gimana cara ini? Ya udah, kita abaikan dulu. Bentar. Sip. Nah, ya betul banget. Berarti kalau misalkan kalian bikinnya kayak gini, 2 dikurangi 4 sama dengan -2, itu ini nggak bakal membentuk suatu persamaan garis apa-apa gitu. Ini cuma operasi aritmatika biasa. Karena di sini nggak ada variabel. Nggak ada variabel. Nah, jadi kita minimal harus membutuhkan satu variabel untuk bisa membentuk suatu persamaan garis lurus. Kayak aku kasih note ya. Perlu minimal satu variabel untuk membentuk persamaan garis lurus. Garis lurus. Oke, mantap. Oke, sampai sini. Kita lanjut dikit lagi ya. Ini kemiringan garis. Kemiringan garis. Atau gradien biasa disebutnya. Gradien ini udah biasa kalian temuin juga konsepnya sebenarnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1 gitu kan. Yang mana di sini tuh kalian bisa mencari gradien ketika ada 2 titik minimal yang diketahui. Kayak misalkan di sini ya kita punya suatu diagram kartesius, di sini ada 1 titik, di sini 1 titik lagi. Ini 1 titik dan 1 titik kita hubungkan. Nah, secara otomatis pasti bakal membentuk suatu garis. Karena satu garis itu minimal terdiri dari minimal itu apa ya? Satu garis itu minimal kalau misalkan ada 2 titik itu pasti bisa membentuk satu garis gitu. Ini gitu. Dan kalau misalkan kayak gini berarti kalian lihat di sini ada kemiringan. Sebenarnya konsep kemiringan tuh nggak tepat banget ya kemiringan garis tuh. Karena konsepnya gradien di sini tuh yang diutamakan adalah rasio gitu guys. Rasio antara sumbu Y dan sumbu X-nya gitu. Contoh kalau di sini tuh gini, kalian lihat ya. Ini kita punya segi garis dan kita coba tinjau di salah satu kita coba bikin segitiga deh. Segitiga. Kita potong segitiga. Jangan pakai ini berarti. Oh, nggak bisa. Sekarang kita ganti. Oke. Nah, kita misalkan gini deh, ada suatu nggak bisa diapakan. Aduh. Oke, contohnya gini misalkan. Bentar ya, sorry banget guys. Oke, ini coba terakhir. Nah, sih bisa. Nah, kita bikin segitiga kayak gini deh. Nah, kalian lihat kalau misalkan sebenarnya gradien itu bukan kemiringan garis, tapi rasio antara sumbu Y dan juga sumbu X gitu. Jadi di sini berapa besarnya, di sini berapa besarnya gitu. Dan kalau misalkan kalian mau bikin, aduh, ini layang. Ya udah intinya kalian paham ya gitu ya. Siapa Paham ya? paham? Paham ya? Oke, mantap. Intinya gitu ya. Jadi kalaupun kalian mau bikin segitiganya di sini atau segitiganya mau lebih gede lagi gitu kan, atau mau kecil banget gitu, itu yang kalian bandingkan antara Y dan X. Ini delta Y, ini delta X. Maksudnya delta kalian paham kan ya? Delta itu mengurang apa? Selisih gitu kan. Selisih satu dengan yang lain. Intinya gitu, itu bakal selalu membentuk angka yang sama gitu. Intinya gradien itu kayak gitu.
Dan caranya menentukan persamaan garis nanti kayak gini. Menentukan, ini kita bentar lagi ya, menentukan persamaan garis. Garis. Di sini itu contohnya ya. Contohnya kita punya 2 titik langsung aja. Ini ada 0,1 dan diketahui ya, diketahui 0,1 dan 2,3 misalkan. Nah, dengan kita tahu rumus gradient tadi, berarti kita bisa membentuk suatu persamaan garis. Di sini itu x min 0, terus di sini dibagi 2 min 0 gitu kan, sama dengan y min 1/3 min 1. Nah, ini kayaknya agak kurang jelas ya. Tapi di sini tuh 2 tuh kayaknya rumusnya harus kayak dulu. X min x1 dibagi dengan 2 di sini tuh sebagai x1 dikurangi dengan wah enggak, ini x2 dikurangi x1 sama dengan y min y1 dibagi dengan y2 dikurangi y1. Ini kalau misalnya kalian mau membentuk suatu persamaan garis, pahami aja ini. Dan tinggal masukin sebenarnya. Ini x per 2, ini y min 1/2, 2 di sini ada 2, di sini ada 2, coret aja. Di sini ada x, ini masih ada min 1, kita coba bentukin dalam y sama dengan, berarti min 1-nya kita geser, jadinya x plus 1, kayak gitu. Oke, berarti kita bisa menyatakan sebenarnya persamaan garis itu dalam y min y1 sama dengan m dikali x min x1 gitu. Ini apa ya? Ini kalau misalkan kalian mau mencari persamaan garis berdasarkan kemiringan. Cari persamaan garis berdasarkan kemiringan. Jadi yang penting kalian tahu M-nya gitu. M-nya kalian dapatkan dari mana? Dapat dari sini gitu. Itu. Terus sisanya kalian tinggal masukin aja. X1-nya berapa? Y1-nya berapa gitu. Selain dengan cara ini ya, ini alternatif 1. Alternatif 1. Ini alternatif 2. Tergantung kalian kalau misalkan yang diketahuinya M-nya, ini gampang gitu, lebih gampang cara ini. Alternatif 2. Ini kalau berdasarkan kemiringan atau gradien. Oke, sampai sini aja. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, Kak. Oke. 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 Stop share aja. Ini bakal di-share ya nanti ya. Oke. Oke. Ada yang mau nanya dulu terakhiran? Di atas Kak pertanyaannya. Oke. Itu Aisyah nanya. Aku nggak baca chat, sorry. Oke, cuma tanya, semoga bisa bagaimana cara atau tips kakak dalam menghadapi terjadi fixer. Ya Allah. Astagfirullah. Ini Suara hati, Kak, suara hati. mau nanya atau mau curhat sebenarnya? Kan Melampiaskan nanti curhat, Kak. otaknya pas ngerjain. Caranya kalian harus bisa berdamai guys dengan kakak. Cara berdamainya kalian harus banyak-banyakin kalian walaupun takut, walaupun yang udah di tahap mual, mau pingsan atau segimanapun, yang namanya PK itu kan salah satu kunci kalian menahlukin UTBK ya. Kalian kalau misalkan nggak bisa menaklukkan PK, berarti kalian belum bisa menaklukkan universitas gitu. Jadi kalian pahamin ini apa ya, batu loncatan pertama gitu. Ngejelek banget. Apa? Kak, beneran gitu, nanya. tapi gitu ya. Kalian kalau misalkan entah setakut apapun kalian, udah hadapin aja. Yang penting hadapin aja dulu. Noted. Kak, Jangan kalau terlindah. misalkan Gimana? ngerjain SNBT itu boleh sambil nangis atau enggak sih? Boleh.
pengawas nggak bakal yang, Dek, kamu nangis, silakan keluar. Nggak bakal ada yang kayak gitu. Terenggiling siapa? Terenggiling. Lucu. Oke. Ini kayaknya udah kemalaman. Gimana, Ninis? Terenggiling-nya lagi makan kampung. Terenggiling. Ini kendaraan di mana nih? Terenggiling. Oke. eh, kita dokumentasi dulu yuk. Oke, nangis-nangisnya kalian ya pokoknya semangat dengan perpekaan ini. Jangan lupa doa juga bener. Terenggiling, oke terenggiling. Oke. Backgroundnya bebas Kenapa kah? kenapa off cam? Ini terenggiling udah punya teknologi ya sekarang ya. Oh sudah. Palsu putih. Backgroundnya bebas ya kak ya? Bebas. Yang penting Oke. jangan terenggiling juga. Bebaskan. Iya. Nah, kalau misal UTBK ya, bacaan doa kayak gitu boleh nggak sih, diperbolehkan nggak sih, kayak bawa contekan tapi contekannya itu doa. Contekan doa. Heeh. Kayak buat mempermudahkan, ya Allah nih gimana caranya mempermudah doa, habis satu soal yang susah doa kayak gitu. Boleh nggak sih? Itu tanya pengawasnya aja nanti pas hari Dihafalin aja, Kak. syukur pengawasannya masih Iya, baik gitu. Kak, takutnya pengawasnya kira itu contekan tapi berbahasa Arab. Nggak. Yang bener guys, ini kalian jangan yang ngide-ngide aneh-aneh ya. Nggak Kak, yang penting nggak naruh kamera di behel. Itu aneh banget. Oke guys, yang lain ayo dong on cam dong. Gak bisa on cam, Kak. Oke, nggak apa-apa Fitri kalau nggak bisa on cam. Nggak bisa on cam aja. Itu Giling aja udah kenapa bisa on tiba-tiba cam. Sahroni ya? Kita nggak bisa on Aku cam. bertiga. Backgroundnya bagus banget terenggiling. Ada Kak Reksa guys. Semuanya. Halo, Kak. Halo Kak Reksa. Sesi doku bukan? Iya, doku. Bukan. Kak Reksa ulang tahun guys hari ini. Overshare ya agaknya ya, teman-teman ya. Happy Coba biar birthday diucapin. to you. Ya, selamat Happy ulang tahun. birthday to you. Thank you everyone. Semoga kalian jaya. Amin. 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 Apa itu, Kak? Oke, langsung aja ya. Ini kayaknya langsung aja kita on cam. Kita langsung aja dokumentasi. Udah rame nih kayaknya. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke, satu lagi. Wah, terenggiling nggak kelihatan. Oke, terenggiling lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Jangan lupa isi feedbacknya teman-teman. Bentar ya, aku kirimin. Aduh berisik banget, maaf ya. Jangan lupa makan kangkung. Makasih Biar sarannya. apa? Jangan lupa beristirahat karena sesungguhnya semuanya itu butuh istirahat. Kalau ini yang saran yang bagusnya. Oleh istirahatnya pas SNBT gimana? Nggak apa-apa. Ini makan. Tapi Jangan lupa bersujud kalau keinginannya ingin terwujud. Kalau keinginannya mau terwujud. kelas. Semangat ya guys. Kata hari ini. PK nggak gampang. Yang gampang cuman Ya, Dia. mikir. Ya. Nggak ada yang gampang Kak, kecuali kalau kita mau berusaha. Enggak, paling benar tuh jadi terenggiling. Semangat. Ini Terenggiling kalian itu berarti langsung konsepnya kayak belajar gimana lagi. ya? Terenggiling konsepnya kayak gimana? Backgroundnya sorry, nggak yang lain. Terenggiling konsepnya Mereka kayak pembawa gimana? berkah.
Kita manggilin hewan. Bener-bener mereka pembawa berkah. Kayak Yasin. Halo. Gimana? Mau lanjutan Kalau ini enggak, Minar? enggak. Wah, Gimana? Aduh, nggak kedengeran lagi. Aduh. Yang lain kalau misalnya mau keluar aja guys. Nggak apa-apa, udah beres kok. Kak, Kak, Gak apa-apa, Oke, Kak. eh, iya. besok masih PK kan, Kak? Semuanya. PK apa sih? Ini masih betah ya? Ini masih betah atau emang tidur? Masih betah kok, Kak. Tenang saja. Masih betah. Alhamdulillah. Keren. Jadi Kak, persiapannya mau gimana nanya dong, guys? Kak. Mau nanya. Persiapannya gimana sejauh ini untuk PK? Kak, itu Kak Roro mau nanya. Kak, Oh aku iya, mau nanya gimana dong, Ruru? Kak. Kak, kalau misalnya udah mentok banget di PK, mending blok B apa C? B baru C. Tuh, Katanya, kan Ines yang heboh sendiri tuh kayaknya udah punya tips tuh. Gimana kan Ines? Udah heboh sendiri tuh. Wah, kayaknya nggak dengerin juga kan ini. Nggak sih. Blok B atau blok C ya? Sebenarnya kalau aku tinggalnya di blok L sih. L89. Jadi kalau kalian mau berkunjung Blok silahkan. M. Blok M. kayak Yasin kalau fungsi komposisi kayak gimana? Gimana? Fungsi komposisi Fungsi komposisi energen atau apa nih? bersamaan. Oh, fungsi komposisi persamaan. Iya. Fungsi komposisi itu kayaknya bakal, ntar ya, aku agak lupa sih bakal muncul atau enggak ya.